Renungan Pagi menjadi Putra dan Putri Allah oleh Ellen G. White, 17 Juni 2021. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah anak domba yang menghapus dosa dunia ini. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu. Kiranya kami digugah dan diubahkan agar sungguh-sungguh setia sampai Yesus datang. Beserta kami sepanjang perbaktian ini kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Saudara Jones Ayorbaba. Silahkan Saudara Jones. Terima kasih. Judul renungan pagi kita pada pagi hari ini 17 Juni 2021. Kita memilih menyenangkan Allah, bukan diri kita sendiri. Ayat inti terdapat dalam Yohanes 8 ayat 29. Dan Ia yang telah mengutus aku, Ia menyertai aku. Ia tidak membiarkan aku sendiri, sebab aku senantiasa berbuat apa yang berkenan kepadanya. Kalau saja Ia atau Kristus mau berbuat demikian, tentulah Ia dapat menghabiskan waktunya dalam satu dunia yang dijadikannya sendiri dengan bersenang-senang dan berkelimpahan, serta menuntut bagi dirinya semua kepelisiran dan kegemaran yang dapat diberikan oleh dunia kepadanya. Tetapi Ia tidak memikirkan kesenangannya sendiri. Ia hidup bukan untuk menyenangkan hatinya, melainkan hendak berbuat baik dan mencurahkan berkat-berkat-Nya pada orang lain. Tidak ada pertolongan bagi pria, wanita, atau anak-anak kalau mereka tidak mau mendengar dan menuruti suara kewajiban, karena suara kewajiban adalah suara Allah. Mata, telinga, dan hati akan menjadi tidak dapat dikesankan kalau pria dan wanita tidak mau memperhatikan nasihat ilahi dan memilih jalan yang sangat menyenangkan bagi mereka sendiri. Pria atau wanita yang meninggalkan tempat yang telah diberikan Allah kepada mereka itu agar supaya menyenangkan kecenderungan hati, lalu bertindak menurut rencana yang dibuatnya menghadapi kekecewaan karena ia telah memilih jalannya sendiri ganti jalan Allah. Bapa Surgawi kita adalah penguasa kita, dan kita harus pasrah dengan disiplinnya. Kita adalah anggota keluarganya. Ia berhak mendapat pelayanan kita. Kita tidak boleh belajar untuk mencari jalan sendiri, namun jalan Allah dan kehendak Allah. Manusia banyak menderita karena mereka keluar dari jalur yang ditentukan Allah agar mereka ikuti. Mereka berjalan di bawah percikan api buatan mereka sendiri, dan akibat pasti adalah penderitaan, kegelisahan, dan kesedihan yang seharusnya bisa mereka hindari kalau saja mereka menyerahkan kehendaknya kepada Allah. Jalan manapun yang Allah pilih buat kita, jalan manapun yang Ia tetapkan bagi kaki kita, maka itulah satu-satunya jalan aman. Setiap hari kita harus biasakan penyerahan seperti anak kecil dan berdoa agar mata kita diurapi dengan salib surgawi agar kita bisa melihat petunjuk kehendak ilahi. Kalau tidak, kita bingung dalam pemikiran kita karena kemauan kita tampaknya mengendalikan semua. Dengan mata iman, dengan kepasrahan anak kecil sebagaimana anak yang menurut, kita harus memandang Allah, mengikuti tuntunannya, dan kesukaran akan hilang. Janjinya adalah, aku hendak mengajar dan menunjukkan kepadamu jalan yang harus kau tempuh. Demikian pembacaan renungan pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas penata layanan Saudara Jones. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Ada satu unsur penting dalam menyenangkan Allah. Apakah itu? Heaven halaman 87 paragraf 1 menyatakan, tanpa iman tidak mungkin menyenangkan Allah.
Iman yang bagaimana dan atas apa? The Review and Herald, Juli tanggal 1 tahun 1890, paragraf 12, menyatakan, iman yang hidup memampukan pemiliknya untuk berpegang pada jasa Kristus, memampukannya untuk memperoleh penghiburan dan kepuasan yang besar dari rencana keselamatan. Jadi, iman yang dimaksudkan adalah iman yang hidup dan iman yang berpegang pada jasa Kristus. Ini poin pentingnya. Kita harus berpegang pada jasa Kristus, sebab memang Yesuslah yang hidupnya menyenangkan Allah. Renungan hari ini berkata dalam Menjadi Putra dan Putri Allah halaman 181 paragraf 1 yang berbunyi, tetapi ia tidak memikirkan kesenangannya sendiri. Ia hidup bukan untuk menyenangkan hatinya, melainkan hendak berbuat baik dan mencurahkan berkat-berkatnya pada orang lain. Jelas bahwa bila kita mau menyenangkan Allah, kita harus memiliki iman, yaitu iman yang hidup kepada jasa-jasa Kristus, sebab Kristus hidupnya bukan untuk menyenangkan dirinya sendiri. Karenanya, dalam The Spirit of Prophecy volume 4 halaman 79 paragraf 2, Roh Nubuat menuliskan, mereka menyerahkan diri sepenuhnya pada jasa Yesus. Mengulangi kata-kata, tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Ibrani 11 ayat 6, tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Kisah 4 ayat 12. Berpegang atau berserah kepada jasa Kristus hanyalah oleh iman. Sebab Paulus berkata, oleh iman Kristus tinggal dalam hati kita. Efesus 3 ayat 17. Dan bila Yesus tinggal dalam hati kita, maka yang mengerjakan kebenaran adalah Yesus Kristus itu sendiri. Inilah maknanya berpegang pada jasa Yesus. Karenanya Roh Nubuat menyatakan dalam The Youth Instructor, Mei tanggal 12 tahun 1898 paragraf 4 yang berkata, pengikut Kristus harus memiliki iman yang tinggal di dalam hati, karena tanpa ini tidak mungkin menyenangkan Allah. Iman adalah tangan yang memegang bantuan tak terbatas. Itu adalah media yang dengannya hati yang diperbaharui dibuat untuk berdetak bersama dengan hati Kristus. Inilah pentingnya iman tersebut. Hati kita menyatu dengan hati Yesus. Paulus katakan, oleh iman Kristus tinggal dalam hati kita. Maka, bila iman tinggal dalam hati kita, hal itu sama dengan Kristus tinggal dalam hati kita. Sebab memang untuk menjadi pengikut Kristus atau yang disebut Kristen, kita harus memiliki Kristus dalam hati kita, yaitu melalui kehadiran Roh-Nya. Roh Nubuat berkata dalam In Heavenly Places halaman 180 paragraf 3 yang berbunyi, tidak ada orang yang bisa menjadi Kristen tanpa memiliki Roh Kristus. Dan jika dia memiliki Roh Kristus, itu akan dinyatakan dalam watak yang halus dan sopan. Mau menjadi pengikut Kristus atau Kristen? Miliki Roh Kristus. Dan mereka yang memiliki Roh Kristus artinya memiliki iman. Sebab Kristus tinggal dalam hati kita oleh iman. Dan Kristus hadir dalam hati kita melalui kehadiran Roh-Nya. Maka, bila kita memiliki iman, kita memiliki Kristus dalam hati, dan itulah yang menyenangkan Allah. Sebab bila Kristus tinggal dalam kita dan kita dalam Kristus, maka kita berbuah, yaitu buah-buah yang Yesus kerjakan. Itulah jasa Kristus. Renungan hari ini menyatakan dalam Menjadi Putra dan Putri Allah halaman 181 paragraf 4 yang berkata, jalan manapun yang Allah pilih buat kita, jalan manapun yang Ia tetapkan bagi kaki kita, maka itulah satu-satunya jalan aman. Setiap hari kita harus biasakan penyerahan seperti anak kecil dan berdoa agar mata kita diurapi dengan salep sorgawi, agar kita bisa melihat petunjuk kehendak ilahi. Kalau tidak, kita bingung dalam pemikiran kita karena kemauan kita tampaknya mengendalikan semua. Pertanyaan bagi kita, jika kita bingung oleh karena pemikiran kita sendiri, jika kita dikendalikan oleh kemauan kita sendiri, adakah itu menyenangkan Allah? Tentu tidak. Adakah itu menyatakan iman? Tentu tidak juga.
Itu sebabnya, saudaraku dalam Tuhan, perlu iman agar kehendak Allah yang jadi dalam hidup kita, dan itu hanya dengan menerima Yesus dalam hati kita oleh iman. Kiranya ini menjadi pembaharuan bagi kita semua. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, satu-satunya Allah yang benar, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas pengingat, penggugah, dan amaran bagi kami. Jika kami mau menyenangkan Allah, hanya satu rahasianya, yaitu dengan iman. Kami harus memiliki iman, sebab dengan memiliki iman, Kristus tinggal dalam hati kami, dan Kristuslah yang mengerjakan semuanya dalam hidup ini, dan itulah yang menyenangkan Allah. Tolong kami ya Bapa, curahkan roh anak-Mu dalam hati ini kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.